Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa dimanapun saudara berada hari ini dalam keadaan baik, sehat, kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, buang pikiran negatif. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami hendak merenungkan firman-Mu, turunlah pengurapan-Mu atas kami, agar kami memperoleh pengertian, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya firman yang dahsyat ini akan menolong, memulihkan, serta memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Buang pikiran negatif. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-8. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, kalau kita ingin berhenti atau membuang pikiran negatif, maka Filipi 4 ayat 8 dengan gamblang memberitahu kita yang baik, yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, sedap didengar, disebut kebajikan, patut dipuji, pikirkan semua itu. Nah, seringkali yang terjadi kan kita bertanya-tanya, kenapa ini terjadi? Kenapa bisa seperti ini? Saya tidak mengharapkan yang seperti ini. Dan kita terintimidasi oleh kata orang, oleh keadaan. Bahkan si jahat pun memberikan intimidasi, menekan. Sehingga kita menjadi overthinking. Dan ini akan sangat melemahkan kerohanian kita. Ini akan sangat melemahkan iman kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, pikiran kita ataupun kehendak kita, ini pemberian Tuhan yang dapat membawa kita kepada hal yang baik. Bahkan ini juga kalau kita tidak jaga dengan baik, ini dapat membawa kepada kebinasaan. Jadi perlu sekali untuk kita berpikir yang positif. Percayalah saudara bahwa Tuhan mengontrol atau mengendalikan segala sesuatu. Segala sesuatu ada di dalam kontrol Tuhan. Tuhan tidak menyerahkan semua kepada manusia. Sekalipun manusia punya kehendak bebas. Sebab Tuhan itu punya kontrol. Jadi saudara, kehendak bebas kita bukan berarti kita yang mengatur Tuhan. Tuhan tetap yang mengontrol segala sesuatu. Bahkan keadaan kita, situasi kita, dan lain-lain. Untuk itu, pandanglah kepada Tuhan yang mengontrol segala sesuatu. Sehingga kita akan berhenti dari pikiran negatif. Ya, Saudara, Amsal 23 berkata,
Karena seperti yang dia pikirkan di dalam hatinya, demikian juga dia. Jadi jangan bermain-main dengan pikiran kita, saudara. Kalau kita berpikir negatif, berpikir buruk, maka demikianlah yang terjadi. Jadi saudara, segala sesuatu ya, lebih baik kita berpikir yang baik, yang mulia, dan lain-lain. Seperti yang dikatakan firman Tuhan tadi, Filipi 4 ayat 8. Sehingga kita tidak berpikir yang negatif. Saudara, apa yang masuk dalam pikiran kita, itu dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita lihat, bahkan dari apa yang kita rasakan. Jadi saudara, penting sekali untuk kita memperhatikan cara kita mendengar. Ya, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan untuk saudara dan saya, apakah yang sering kita dengar adalah firman Tuhan atau kata orang? Atau kita dengar kata teman kita, ya, kata mungkin sahabat kita, kekasih kita, yang kemudian melemahkan iman. Atau yang kita dengar adalah perkataan hamba Tuhan yang kemudian membangkitkan iman. Yang mana kita dengarkan, saudara? Jadi semua penting apa yang kita dengarkan, karena itu akan mempengaruhi cara kita berpikir. Jadi kalau kita mau menang dalam peperangan kita harus menang dalam pikiran kita. Sebab pikiran saudara dan saya adalah medan pertempuran yang sesungguhnya. Seperti saudara, kisah Elia saat menghadapi nabi-nabi Baal. Apakah dia mendengarkan dan taat kepada Tuhan, atau mendengar apa yang dikatakan nabi-nabi Baal? Begitu juga dengan kisah Daud, saudara. Saat menghadapi Raja Akis, dia menjadi pura-pura gila supaya selamat. Terlalu banyak mendengar perkataan orang-orang di sekitarnya. Jadi saudara, apa yang kita dengar akan mempengaruhi apa yang kita pikirkan. Dan biarlah kita mendengar hal-hal yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kita dijauhkan dari segala macam intimidasi ataupun pikiran negatif ataupun pikiran buruk. Di dalam 2 Korintus 10 dikatakan, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mujizat itu masih terjadi hingga hari ini. Mujizat adalah hal yang berhubungan dengan iman kita. Untuk kita mengalami mujizat, maka iman itu harus tertuju kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa tertuju kepada Tuhan kalau pikiran kita sudah berpikir negatif? Bagaimana kita bisa tertuju kepada Tuhan kalau kita bersungut-sungut? Untuk itu saudara, hati-hatilah dalam mendengar, dalam berbicara, sehingga kita bisa mawas diri dan hidup kita sesuai dengan firman. Pikirkanlah saudara firman Tuhan. Ya, pikirkan semua yang baik, semua yang mulia yang kita baca. Pikirkan semua saudara. Sehingga itu akan membuat iman kita menjadi kuat, menjadi kokoh. Kita tidak akan menjadi lemah. Sebab yang kita pikirkan adalah hal-hal yang baik, adalah hal-hal yang benar, hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Maka kita akan menjadi orang-orang yang berpikir tentang sorga. Pikiran kita dipenuhi oleh firman. Dan ini akan membuat kita berpikir positif, berpikir yang baik. Sehingga apa yang kita pikirkan
apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, itu sesuai dengan firman. Dan itu mengandung kuasa, itu mengandung mujizat. Untuk itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, buanglah pikiran negatif. Jangan mau diintimidasi oleh keadaan, oleh si iblis, oleh apa kata orang. Semua yang negatif buang saudara. Tetapi yang mulia, yang adil dan lain-lain, pikirkanlah itu saudara. Maka itu akan menolong kita untuk memulihkan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Semua yang baik, semua yang mulia, semua yang sedap didengar di dalam Filipi 4 ayat 8, itulah yang harus kami pikirkan. Sehingga pikiran yang baik, pikiran yang benar, pikiran yang sesuai firman yang ada pada pikiran kami. Sehingga kami akan melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, bahkan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini adalah hari yang baik. Sepanjang tahun ini adalah tahun yang baik, tahun rahmat Tuhan, tahun Tuhan memberkati kami. Dan biarlah hidup kami boleh menyenangkan dan berkenan bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.